Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu juga baik. Baiklah adik-adik, pertama sekali Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan yang sebenarnya, ada baiknya kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah adik-adik semua, sesuai kepercayaan dan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Kegiatan pada hari ini, sebelum dimulai kita perlu berkenalan dulu tidak? Tidak Bu Guru, kan sudah kenal. Sudah kenal. Coba Ibu tes. Emang kamu tahu siapa namanya? Nggak tahu nggak? Tahu? Siapa? Laura. Kalau nama Ibu? Widya Ayu Artika. Oh ya, kalau udah kenal juga. Alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya adik-adik tahu nggak sih kenapa adik-adik di ruangan ini sekarang? Belajar Bu Guru. Belajar. Ya, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya adik-adik semua tahu tidak apa itu bimbingan kelompok? Gak tahu Bu Guru. Gak tahu. Sebelumnya adik-adik pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok tidak? Pernah Bu Guru. Kapan? Kemarin 3 bulan yang lalu. Tapi adik-adik belum tahu apa itu bimbingan kelompok. Belum Bu Guru. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit bimbingan kelompok, yakni proses bantuan oleh konselor seperti Ibu dengan kelompok kecil dan memanfaatkan dinamika kelompok itu untuk membahas suatu permasalahan. Nah, ini juga diambil dari need assessment dalam pembentukan kelompok ini, yakni kita akan membahas tentang sopan santun. Baiklah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang sopan santun, adik-adik semua apa sudah mengerti apa itu sopan santun? Mengerti Bu Guru. Kalau mengerti coba sedikit dijelaskan. Aku terus. Aku nggak tahu. Guys, siapa yang ingin menjelaskan adik-adik? Jadi sopan santun itu kita harus menghargai seseorang lain, menghormati, dan tidak boleh apa ya? Kalau Laura? Menghargai orang yang lebih tua. Bisa juga. Ada lagi ingin menambahkan? Tidak Bu Guru. Baiklah, Ibu akan sedikit memberitahu tentang apa itu sopan santun. Sopan santun atau yang biasa disebut dengan etika merupakan bagian dalam hidup individu agar dapat diterima secara sosial dan lingkungan masyarakat. Individu dianjurkan 3 kata kunci yang harus diterapkan ketika bersosialisasi, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Kata-kata tersebut penting untuk diucapkan setiap kali individu menginginkan bantuan dari orang lain. Pembahasan kata-kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih ketika meminta bantuan dari orang lain berarti individu tersebut sudah memiliki tata krama.
Tata krama sendiri merupakan kebiasaan yang dilakukan antara individu dalam kehidupan sehari-hari pada saat bergaul dengan teman sebaya atau lingkungan sekitarnya. Kebiasaan ini merupakan suatu aksi dan reaksi yang ditunjukkan individu. Sebagai contoh, di daerah Jawa Tengah orang meminta tolong dengan nada suara yang halus, sedangkan di daerah Jawa Timur orang dapat meminta tolong dengan nada suara yang kasar. Dan bukan berarti itu parah atau sebagainya. Hal itu disebabkan oleh kondisi wilayah yang menyebabkan nada suara yang ditunjukkan menjadi berbeda. Latihan yang dilakukan terus-menerus oleh individu seperti makan dengan tangan kanan, mengucapkan salam jika bertemu dengan saudara, berpakaian yang sopan dan rapi ketika keluar rumah, dan menerima tamu dengan hormat ketika berkunjung ke rumah akan menjadi kebiasaan tersendiri. Kebiasaan tersebut terus dilakukan individu tanpa harus bertanya pada diri sendiri mengapa dia harus melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan secara spontan karena individu telah memahami tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, sedikit dari penjelasan dari Ibu tadi, apa kalian mengerti apa itu sopan santun? Mengerti, Bu Guru. Jika sudah mengerti, apa selama keseharian kalian telah melakukan sopan santun tersebut? Iya, Bu Guru. Bagaimana contohnya? Makan menggunakan tangan kanan. Selalu menghormati orang tua. Lagi? Tidak berbicara kasar. Ya. Lagi? Udah. Tata krama bukan hanya dilakukan ketika individu berada di dalam rumah, melainkan juga dilakukan pada saat di luar rumah. Individu yang mampu menerapkan tata krama baik di dalam maupun di luar rumah akan dihormati oleh orang lain. Hal tersebut disebabkan oleh mampu menampilkan sifat yang terpuji. Berdasarkan pernyataan tadi, dapat dinyatakan bahwa tata krama merupakan kebiasaan yang ditampilkan individu dalam kehidupan sehari-hari, dan kebiasaan tersebut merupakan suatu kesepakatan bersama dengan lingkungan masyarakat. Bagus sekali kalau teman-teman sudah melakukan sopan santun dengan di kehidupan sehari-hari. Nah, selain tadi, apa adik-adik semua yakin kalau adik-adik ini merupakan anak yang sopan dan santun? Yakin, Bu Guru. Yakin, alhamdulillah. Selain dari yang adik katakan tadi, coba Ibu diberi contoh tentang tata krama dengan teman sebaya itu seperti apa? Iya, tata krama dengan teman sebaya itu misalnya berkata jujur dan bersifat ikhlas. Perkataan jujur dalam komunikasi dengan teman sebaya penting untuk diterapkan karena dapat meningkatkan kepercayaan dalam persahabatan. Ikhlas menerima teman sebaya apa adanya tanpa syarat atau mengharapkan imbalan atas kebaikan yang diberikan pada teman sebaya menghantarkan individu pada hubungan yang lebih harmonis. Jadi, jika individu itu jujur dan ikhlas, maka persahabatan yang akan terjalin itu akan lebih harmonis. Yang kedua itu bisa berpikir positif terhadap teman sebaya. Berpikir positif dimaksudkan tidak berburuk sangka terhadap teman sebaya. Ketiga, ada menasihati satu sama lain. Artinya, dalam hubungan teman sebaya pentingnya saling menasihati satu sama lain dalam hal kebaikan, sehingga mengajak teman kita untuk senantiasa berbuat baik pada sesama manusia.
Yang keempat, mengucapkan salam jika bertemu dengan teman sebaya. Mengucapkan salam pada teman sebaya berarti kita menerima kehadirannya di hadapan kita dan menghargai adanya dirinya, dan untuk membicarakan hal-hal buruk dari teman sebaya. Dan individu tidak membicarakan hal-hal buruk dengan teman sebaya. Yang kelima ada tidak mengumpat atau berbicara tentang hal buruk mengenai teman sebaya. Yang keenam ada mengucapkan salam jika bertemu dengan teman sebaya. Ketujuh ada menghormati sudut pandang teman sebaya, artinya menghargai cara pandang teman terhadap suatu persoalan yang mungkin berbeda dengan pendapat kita. Jadi ketika pendapat kita dan teman kita berbeda, kita tidak langsung mengejut kalau pendapat orang lain salah, seperti itu. Nah, tata krama yang ditunjukkan terhadap orang tua. Tata krama yang ditunjukkan terhadap orang tua menurut adik-adik semua seperti apa? Menurut Laura? Nurut. Oh iya, nurut. Apa yang dikatakan orang tua diturutin, seperti itu ya. Kalau menurut Dek Prito? Ya, kita diajarkan sopan santun, Ya. selalu menghargai, Ya. dan menerima pendapat orang lain. Ya. Yang ditujukan kepada orang tua seperti Selalu menghormati orang tua. menghormati orang tua itu bentuknya seperti apa? Berkata sopan, Hmm. jujur. Tata krama yang ditunjukkan terhadap orang tua itu bisa menyayangi kedua orang tua dengan tulus. Individu perlu untuk menyayangi dan mengasihi kedua orang tuanya dan menerima kondisi keluarga orang tuanya secara apa adanya. Membantu meringankan beban kedua orang tua. Meringankan beban kedua orang tua itu dapat dilakukan salah satunya dengan cara membantu membersihkan rumah, merawat saudara, mendukung dengan baik, dan menjaga rumah dengan baik. Menghormati kedua orang tua artinya individu diminta untuk mendengarkan nasihat orang tua dengan baik dan melaksanakannya, tidak berbicara nada kasar dan tinggi. Nah, bagaimana selama ini adik-adik telah menghormati kedua orang tua dengan tulus, membantu meringankan kedua orang tua, menghormati kedua orang tua atau belum? Sudah. Alhamdulillah jika sudah. Kita juga perlu mendoakan kedua orang tua dengan ikhlas dan baik. Sebagai seseorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, penting bagi anak untuk mendoakan kebahagiaan pada kedua orang tuanya. Jadi adik-adik semua sudah mendoakan kedua orang tua belum hari ini? Sudah, Bu Guru. Sudah. Alhamdulillah jika sudah. Nah, tadi setelah Ibu jelaskan panjang lebar, ada yang adik belum mengerti? Tidak, Bu Guru. Sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu apa adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu Guru. Nah, karena adik-adik tidak bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya mengenai sopan santun. Ada apa aja sopan santun kepada yang bisa kita lakukan sopan santun kepada teman sebaya? Menerima pendapat, Menerima pendapat, terus menghargai keputusan mereka, ya menghargai pendapat, jujur.
selalu menepati janji. selalu menepati janji. Nah, ibu pikir kalian sudah mengerti mengenai sopan santun di teman sebaya dan orang tua. Terima kasih. Ibu rasa cukup untuk bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua karena mau meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin disampaikan kepada ibu tunggu di ruangan ini kembali. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, Bu Guru. Sudah, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan melafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.